Persis seperti petani yang kerap gagal panen namun tetap menanam. Persis seperti ibu yang selalu tulus mencintai meski kerap dikecewakan. Tetap menanam, selalu tulus mencintai adalah ungkapan kepercayaan lantaran melihat harapan. Apakah tidak akan dikecewakan? Tidak ada jaminan, karena kita bukan satu-satunya penentu masa depan. Melihat dan menanam harapan adalah ungkapan syukur hari ini yang membuat kita tidak terlekat di masa lalu, tidak meloncat ke masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya, dimanapun berada. Malam hari ini senang sekali saya Natali Indri bisa menemui teman-teman sekalian dalam acara kolaborasi Zoom Sahabat Sehat dengan topik yang menarik sekali untuk kita ikuti bersama-sama, yaitu keseharian, mental, keluarga, dan keuangan yang sehat, kunci hadapi pandemi. Acara ini juga masuk dalam rangkaian campaign Sahabat Tanpa Batas ya, yang digagas oleh Gramedia sepanjang bulan Agustus 2021 ini. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang pandemi COVID, tentu saja pandemi COVID-19 membawa perubahan drastis, sekaligus dramatis dalam hidup setiap kita. Dampaknya tidak hanya terasa oleh pemerintah yang pontang-panting membuat kebijakan dan juga mengatur keuangan negara, atau pada dunia kesehatan yang membuat segenap tenaga medis kewalahan. Seluruh warga sipil merasakannya, termasuk juga kita, saya dan juga teman-teman sekalian. Rumah yang selama ini mungkin hanya menjadi tempat kita beristirahat, kini menjadi segalanya untuk kita. Rumah itu menjadi tempat tinggal sekaligus bekerja, kemudian juga berlibur. Dari rumah pula kita mulai membangun kebiasaan baik. Rumah yang mengayomi tidak bisa dipisahkan ya dari sosok ibu, tentu saja. Ibu selalu menjaga kita, kemudian juga melindungi kita, menyayangi kita. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 melaksanakan kampanye dengan hashtag Ingat Pesan Ibu untuk menjaga kita agar tidak lengah menerapkan perilaku hidup sehat dan juga menerapkan kebiasaan baik 5M ya, seperti yang teman-teman ingat semuanya, yaitu diantaranya mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Juga mendukung dan juga bekerja sama untuk melakukan 3T atau tracing, testing, dan juga treatment sebagai upaya untuk menekan penularan COVID-19 dengan sukarela bersedia dites. Kemudian juga ditelusuri kontak erat serta dirawat jika positif COVID-19 dan semua itu bermula dari rumah. Dengan menjalankan semua protokol kesehatan sesuai dengan pesan ibu itu, bagaimana ya kira-kira supaya kita tetap produktif, kemudian juga menjaga ritme keseharian kita, dan juga tetap sehat dalam alam pikir dan juga kejiwaan kita, kemudian memiliki hubungan sosial atau kehidupan berkeluarga yang sehat, dan juga yang paling penting juga nih teman-teman, menjaga agar secara keuangan kita juga tetap sehat. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama untuk membahasnya bersama dengan 4 orang narasumber yang nanti akan bergabung. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini dari Instagram Live, dari Kompas TV, selamat malam, dari Tribun News, kemudian juga kompas.com, Kontan News, Grid Health, dan juga Nakita. Sementara itu ada juga teman-teman yang sedang menyaksikan dari akun Facebook, Kompas TV, kemudian juga Tribun News, dari kompas.com, Kontan News, Grid Health, dan juga Nakita. Sementara yang sedang menyaksikan dari YouTube Live, selamat malam, yang sudah bergabung dari akun Kompas TV, kemudian juga Tribun News, dari kompas.com, ya, dari Grid Health, dan juga Nakita. Selamat malam dan juga selamat bergabung dengan kita semua yang ada di sini. Dan nanti selama sesi, teman-teman bisa bertanya di kolom chat dengan format pertanyaan untuk teman-teman yang bergabung di Zoom, ya, bisa mengajukan kolom pertanyaan di Q&A di bagian bawah layar. Mohon mengajukan pertanyaan dengan format yaitu nama penanya,
kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa. Sementara itu untuk teman-teman di sosial media ya, yang sedang menyaksikan dari akun Instagram, kemudian juga Facebook, dan juga YouTube, silakan menuliskan formatnya, yaitu diantaranya nama penanya, ya, kemudian sumber pertanyaannya dari mana, dari Instagram kah, dari Facebook kah, atau dari YouTube kah. Kemudian nama penanya dan juga pertanyaannya apa. Karena nanti di akhir acara kami akan bagikan ada hadiah untuk teman-teman sekalian ya, penanya terbaik yang terpilih akan mendapatkan voucher Gramedia masing-masing senilai Rp200.000 untuk 5 orang pemenang. Ya, jadi pastikan tetap mengikuti acara sampai selesai karena siapa tahu nanti teman-teman akan beruntung untuk mendapatkan hadiahnya. Baik, kita akan langsung saja mulai di sesi ini. Saya akan memanggil masing-masing satu orang narasumber ya di setiap sesinya, dan untuk sesi pertama ini saya akan memanggil atau mengundang narasumber yang pertama, yaitu Mas Hasanuddin Abdurrahman atau yang akrab disapa dengan Kang Hasan. Kang Hasan menulis buku Dream to Habits yang merupakan realisasi dari upayanya mewujudkan mimpi dengan membangun kebiasaan baik. Dalam penulisan buku ini, Kang Hasan juga terinspirasi oleh buku The Power of Habit, karya Charles Duhigg. Kita langsung saja sapa Kang Hasan untuk bisa bergabung dengan kita malam hari ini. Selamat malam, Kang Hasan. Apa kabar? Selamat malam, sehat. Sehat ya, Mas? Ya, sehat dan gembira. Sehat dan gembira, wah itu penting sekali untuk, apalagi untuk masa dalam pandemi seperti ini ya, di mana kita ketemunya secara virtual ya, Mas. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kita malam hari ini. Nah, Kang Hasan, kabar selama pandemi tadi sudah saya tanyakan. Apa ada rutinitas yang berubah selama masa pandemi? Kita sudah hampir 2 tahun ya, Mas, beraktivitas semua dari rumah. Bagaimana? Ada yang berubah? Ya, tentu saja kebiasaan kerja berubah. Saya yang biasanya, karena saya orang Bekasi ya, pagi-pagi sudah jam 5 biasanya berangkat ke Jakarta. Sekarang ya bisa agak santai kalau WFH. Kalau tidak WFH pun karena jalan tidak terlalu macet, ya relatif lebih santai lah untuk masalah transportasi. Itu yang paling besar terasa. Kalau yang lain sih tugas-tugas tetap jalan seperti biasa. Tetap jalan, cuman beda lokasi aja ya, Mas. Biasanya di kantor, sekarang kebanyakan di rumah. Nah, Mas Hasan, kalau kita bicara tentang kebiasaan, itu kan kita ingat selalu ada ungkapan, kita bisa karena biasa. Kang Hasan juga bilang di buku From Dream to Habits, kalau mekanisme kebiasaan itu membuat kita lebih melakukan berbagai kegiatan untuk mengejar cita-cita. Karena energi dan perhatian yang diperlukan untuk melakukannya jadi berkurang. Tapi dengan segala situasi yang memaksa kita berubah selama 1,5 tahun ini nih, Mas, bagaimana ya untuk membentuk kebiasaan baru dan menjaganya sebagai rutinitas baru kita? Situasi berubah, jadi kalau saya berpikirnya begini, tindakan kita itu selalu merupakan respon terhadap apa yang terjadi di sekitar kita ya. Tapi respon itu selalu berbasis pada value yang kita anut. Misalnya ini yang diajarkan oleh Stephen Covey tentang kebiasaan. Jadi ketika keadaan berubah seperti sekarang ya, memaksa kita untuk banyak orang yang harus berubah cara hidup, berubah sumber penghasilan dan sebagainya. Tapi apa yang tidak boleh berubah adalah kita fokus pada satu tujuan. Tujuan berbasis pada nilai. Nah, ini yang harus kita jaga sehingga ketika itu berubah pun ya kita sadar bahwa ada perubahan-perubahan yang memang nggak bisa kita tolak. Justru pada saat itu kita harus menerima, kan? Menerima perubahan-perubahan itu dan beradaptasi. Nah, ini menurut saya yang harus jadi kunci ya. Bagaimana pikiran kita bisa beradaptasi dengan situasi baru ini, ada yang harus kita terima, ada yang harus kita perjuangkan lebih keras dan sebagainya, sebagai konsekuensi dari perubahan situasi. Oke. Tapi fondasinya berarti adalah di value diri, gitu, Mas? Betul. Iya. Jadi langkah awal yang bisa dilakukan untuk membangun kebiasaan dari dalam keluar adalah untuk mengenali diri sendiri dulu, apakah begitu? Iya, menggali kembali. Ya, Kang Hasan? Kita masih menunggu sinyal ya dari Kang Hasan. Sekarang sudah terdengar. Silakan Kang Hasan. Jadi menggali nilai yang ada selama ini, kemudian mencarikan relevansinya ketika kita sedang berhadapan dengan situasi yang baru. Dan sebetulnya begitulah hidup gitu kan. Kita pindah tempat kerja dan sebagainya, selalu basis kita, value kita apa, dan bagaimana value itu kita hidupkan di lingkungan yang baru.
Oke, jadi kita menyesuaikan diri dengan tempat yang baru atau perubahan yang selalu akan menyertai hidup kita juga gitu ya. Nah, dalam perjalanan membangun kebiasaan, sama kayak mewujudkan mimpi gitu ya Mas ya, kalau dalam bahasa gampangnya. Pasti bukan tanpa pengorbanan, ya nggak sih Kang? Kalau iya gitu ya, apa aja bentuk pengorbanan itu? Dan apa aja biasanya hambatan terbesar dalam mengubah kebiasaan buruk menjadi positif? Jadi Stephen Covey itu mengatakan sebenarnya begini, kebiasaan itu meliputi kemauan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, tapi itu mendekatkan kita pada tujuan. Oke. Sebaliknya, menolak hal-hal yang kita sukai, tapi tidak mendekatkan kita pada tujuan. Nah ini kan dua pengorbanan. Ada hal yang kita suka, ya tapi kita nggak boleh lakukan karena apa? Itu tidak mendekatkan kita pada tujuan. Ada hal-hal yang kita nggak suka, ya tapi kita paksa diri kita untuk melakukannya karena kita ingin mencapai tujuan. Jadi itu fondasi dasar yang membangun sebenarnya willingness kita untuk berkorban itu di situ. Gitu ya. Kalau apa yang dikorbankan tuh akan sangat banyak, sangat variatif, tapi itu fondasinya. Itu hal-hal yang substansinya di situ. Oke, jadi selalu akan ada pengorbanan-pengorbanan yang biasanya akan kita lakukan gitu ya untuk mencapai tujuan positif. Tapi biasanya ada pertanyaan simpel begini, Kang Hasan. Bisa nggak sih kebiasaan buruk itu dihapus atau dirubah? Harusnya bagaimana untuk menjadi kebiasaan positif? Dihilangkankah sama sekali atau secara perlahan-lahan akan menutupi kebiasaan positif itu, menutupi kebiasaan buruk yang lama kita lakukan? Ya, otomatis kalau kita membangun kebiasaan-kebiasaan baru, pertama kan ada value yang ingin kita perkenalkan, ya value baru yang kita anut. Otomatis kalau kita bilang ini kebiasaan lama sudah tidak ingin saya hidupkan, otomatis yang baru ini akan lebih banyak memenuhi pikiran kita. Ditambah tentu saja alokasi waktu yang kita sediakan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru kan pasti lebih banyak, sehingga kebiasaan lama itu secara natural akan tersingkir. Baik, secara natural akan tersingkir. Nah, Kang Hasan, bagi orang dewasa yang sudah bekerja, terus sudah menikah, punya anak juga gitu ya, bekerja dari rumah itu kan pasti berat. Bagi-bagi waktunya gitu, bagi-bagi konsentrasinya antara mengejar deadline dan ngurusin keluarga juga, rumah tangga juga. Nah, bagi mereka yang bersekolah atau berkuliah juga pasti akan terasa. Gimana cara menyeimbangkan semua itu, Kang? Karena sepertinya punya jadwal aja nggak akan cukup. Karena kebayang ya, jadwal kita selama pandemi itu semuanya kita lakukan dari rumah gitu ya. Sekolah kita, jadwal kita dengan jadwal sekolah daring anak kita itu sama. Belum lagi ada intervensi-intervensi yang menyelingi pekerjaan atau pelajaran kita dan pastinya bisa merusak konsentrasi. Mungkin ada tips dari Kang Hasan. Silakan. Sorry, saya terpaksa bolak-balik mengutip Stephen Covey ya. Ini memang termasuk bagi saya mbahnya urusan kebiasaan gitu ya. Stephen Covey bilang bukan soal bagaimana menempatkan prioritas-prioritas dalam jadwal kamu, tapi bagaimana menjadwalkan prioritas-prioritas kamu. Jadi, ya menjadwalkan prioritas. Jadi selama ini kan orang berpikir gimana caranya nyusun prioritas dalam jadwal, ya kan? Itu salah. Yang benar adalah bagaimana membuat jadwal menyusun jadwal untuk prioritas-prioritas kita. Artinya yang bukan prioritas itu nggak akan masuk jadwal kalau kita amalkan Seven Habits-nya Stephen Covey itu. Nah, bagaimana menetapkan prioritas? Kembali lagi tadi, tujuan yang mau kita bangun tuh apa sih? Value kita apa? Gitu. Jujur saja kalau saya cerita soal rumah tangga, buat saya nggak terlalu banyak berubah, malah tadi saya mendapatkan banyak benefit dari situasi pandemi ini karena saya lebih banyak di rumah sehingga lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak dan keluarga. Tapi sebelum pandemi pun ya saya juga bisa menyediakan waktu yang memadai untuk anak dan keluarga saya. Kenapa? Karena bagi saya mereka adalah top priority. I see. Jadi menentukan prioritas
prioritasnya, tujuannya apa, sesuai dengan value kita, lalu kemudian menyusun jadwal untuk prioritas tersebut ya. Nah, Kang Hasan, dari dalam buku lain, dalam buku Atomic Habits misalnya, kebiasaan itu kan dikatakan ibarat dua sisi mata uang atau dua sisi mata pedang gitu ya. Sisi positifnya, kebiasaan memampukan kita melakukan sesuatu tanpa berpikir, ya, hemat energi tadi. Tapi ternyata ada sisi negatifnya juga, karena terlalu terbiasa kita jadi nggak peka lagi, sampai berhenti untuk memperhatikan kesalahan-kesalahan kecil. Nah, apakah Hasan punya tips nih buat kita semua yang sedang menyaksikan acara ini ya, supaya kebiasaan baik yang kita bangun itu nggak menjadi bumerang untuk kita, Kang Hasan? Silakan. Oke. Saya pikir kita perlu hati-hati menyebut kebiasaan dengan cara seperti itu. Kalau saya kembali lagi, aduh, jadi kayak nabi nih Stephen Covey di saya ya. Kembali lagi ke Stephen Covey ya. Stephen Covey bilang begini, kita bangun kebiasaan baik nih untuk nebang pohon, kita jago nebang pohon segala macam kan, itu pintar banget. Tapi jangan sampai, oke, kita sambil menunggu sambungan sinyal dari Kang Hasan, kita masih membahas soal kebiasaan ya, teman-teman. Ini kalau bagaimana caranya kalau di masa pandemi seperti ini, supaya kebiasaan yang lama mungkin akan bisa berubah sedikit demi sedikit, mencapai kebiasaan yang baru, yang disesuaikan dengan tujuan dan juga value hidup kita. Kita masih menunggu sambungan audio kembali dengan Kang Hasan. Ya, Kang Hasan apakah sudah bergabung? Jangan lupa teman-teman untuk yang ingin bertanya ya kepada narasumber kita. Selamat malam Kang Hasan. Oke, masih belum tergabung. Kita akan coba lagi untuk mengingatkan kepada teman-teman juga bahwa teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kalau di kolom Zoom, itu bisa mengajukan pertanyaan dengan format yaitu nama penanya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan juga pertanyaannya apa. Dan untuk teman-teman di sosial media, jangan lupa sumber pertanyaannya disebutkan ya. Kemudian jangan lupa untuk nama penanyanya dan juga pertanyaannya apa. Oke, karena sinyalnya terganggu, jadi kita akan next move on ke narasumber yang berikutnya, tapi jangan khawatir, nanti kita akan terhubung kembali dengan Kang Hasan di sesi tanya-jawab ya, teman-teman sekalian. Untuk narasumber yang kedua, kita akan langsung saja untuk memperkenalkan kepada teman-teman sekalian, adalah Regis Mahdi. Ini merupakan co-founder dari pijarpsikologi.org, sebuah startup yang berfokus pada penyediaan informasi dan juga konsultasi psikologi gratis untuk masyarakat Indonesia. Buku Loving the Wounded Soul yang diterbitkan tahun 2019, yang telah menjadi buku mega bestseller, adalah refleksi atas perjalanannya bersama depresi, sekaligus merupakan karya akademisnya sebagai dosen psikologi. Sekarang kita sapa juga Mas Regis untuk bisa bergabung dengan kita malam hari ini. Selamat malam Mas Regis, apa kabar? Halo Mbak Indri, halo semua. Sehat? Sehat jiwa raga? Sehat jiwa raga. Tampilan baru nih Mas Regis, lebih sedikit kayaknya. Iya, tampilan baru, jadi lebih sehat lagi nih. Iya, oke. Mas Regis, kita bicara soal kesehatan mental lebih jauh lagi. Ini kalau dikulik lagi, kenapa ya sepertinya kok belakangan ini isu kesehatan mental itu ramai diobrolin di kalangan kita semua. Kenapa ya Mas? Ya, sebenarnya sih kalau kita bilang sekarang ramai itu bukan hal dadakan ya. Ini adalah hal yang sifatnya snowball, cukup panjang dari 2017, banyak artis internasional yang suicide atau bunuh diri, termasuk dari K-pop juga. Jadi dunia heboh, dunia selebritas, dan akhirnya kan publik juga aware. Di Indonesia juga sempat heboh kasus yang serupa, tapi dari bukan public figure. Terus banyaknya anak-anak muda ya dengan platform di Instagram, di TikTok, ya kan, bahas kesehatan mental. Terus juga sekarang jeger gitu, pandemi tiba-tiba kan menyerbu kita semua seluruh dunia, dan orang jadi sadar bahwa pandemi ini efeknya bukan cuma di kesehatan fisik, tapi mental juga. Baik yang kena COVID-nya, ataupun juga yang ya WFH, yang tidak terbiasa stay di rumah, akhirnya semua orang sadar gitu, kesehatan mental itu sesuatu yang penting, karena kualitas stres, imun juga turun. Jadi ini efek yang panjang dari multi aspek sih sebenarnya Mbak Indri. Tadi ngomongin soal efek, benar banget nih Mas. Selama pandemi ini kan banyak kebiasaan yang berubah ya. Kalau dikaitkan dengan efek tadi, apa efeknya ke kesehatan mental kita masing-masing ya Mas Regis? Ya, terkait kebiasaan sebenarnya tergantung ya Mbak Indri ya. Kalau kebiasaannya baik ya efeknya baik. Kalau kebiasaannya kayak yang tadi Kang Hasan bilang gitu, kalau kebiasaan yang dibangun adalah kebiasaan yang baik, efeknya luar biasa gitu. Kita pandemi malah workout di rumah, malah aktivitas yang menyenangkan untuk diri kita, efeknya pasti luar biasa. Tapi kalau kita malah jadi yang malas-malesan, karena kita mungkin ngerasa kesendirian, terus jadi nggak ada energi, merasa terjebak, terus jadinya tidak bergairah melakukan apapun, jadinya cuma scrolling aja handphone,
atau binge watching Netflix biasanya kan banyak banget ya. Nah, itu kan jadinya tidak baik. Dan ketika kita aktivitasnya tidak banyak, aktivitas fisiknya tidak banyak, akhirnya mental juga terimbas juga gitu. Jadi tergantung teman-teman di rumah nih, kebiasaannya baik atau kebiasaannya kurang baik. Gitu ya. Nah, biasanya tuh selama pandemi biasanya kita ngerasain ada rasa kesepian, bosan, sendiri gitu ya, Mas. Kalau dikaitkan dengan indikasi, apa sih sebetulnya indikasinya gitu ya? Mental kita itu sehat atau enggak? Apakah ada tanda-tanda, gejala-gejala yang bisa kita rasain sendiri secara pribadi? Oke, nah mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, aku mau samain dulu kesehatan mental sama kesehatan fisik ya, biar kita sama-sama gitu frame-nya. Jadi kalau kita bilang nih, orang atau Mbak Indri lagi demam atau lagi flu, itu kan berarti fisiknya lagi drop ya, fisiknya sedang ada gangguan, biarpun penyakitnya apa nggak tahu, pokoknya demam, pokoknya flu gitu kan, entah itu gara-gara sinus, gara-gara tipes, gara-gara malaria, kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, sama juga mental gitu. Kita nggak perlu terlalu mikir yang serem-serem kalau kena gangguan mental itu yang kayak berat-berat, kayak depresi, kecemasan, yang generalized anxiety gitu. Simply kita sedih seminggu, kita kok sering bangun tengah malam, ngelamun, meratap, sedih, atau kita marah-marah mulu, itu adalah tanda mental kita sedang tidak sehat gitu. Pasti ada penyebabnya, ada isu yang dibaliknya itu, kayak tadi demam bisa jadi DB, bisa jadi malaria, bisa jadi tipes, kita nggak tahu. Nah, jadi apa ciri-ciri gangguan mental yang sederhana aja gitu. Kalau teman-teman tidak nyaman dengan dirinya masing-masing, berarti ada sesuatu yang perlu dicek lagi. Gitu sih. Nah, untuk dikaitkan dengan kebiasaan yang kita sudah singgung dengan Kang Hasan tadi nih, Mas Regis, ada nggak ya kebiasaan yang bisa kita lakukan gitu, supaya mental kita sehat selama kita beraktivitas di rumah aja di masa pandemi sekarang ini? Oke, sebenarnya sih kalau aku balik dari latar belakang ilmuku ya di psikologi, dan baru aja kemarin aku ikut webinar juga ngebahas tentang kebiasaan gitu kan. Jadi ada peneliti, dia meneliti ratusan jurnal, jadi istilah systematic review gitu. Ternyata hal yang membantu kita untuk punya sehat jiwa raga, supaya fisik dan raganya stabil, itu sebenarnya simple, ada 3 pilar. Eat well, sleep well, exercise well. Itu 3 pilarnya. Jadi makannya yang sehat, jangan yang junk food mulu, tidurnya cukup, sama cukup bergerak. Mungkin nggak exercise ya, movement aja sih minimal. Cukup bergerak dan beraktivitas. Cuman kan sekarang kan pandemi, kita duduk terus, ya kan, 8 jam depan laptop, jadi postur tubuh kan juga jadi tidak baik, akhirnya juga ada juga ke mental kita. So 3 pilar itu untuk membangun kebiasaan yang baik. Exercise well, dibiasakan sehari setengah jam bergerak, makan yang baik, dan tidur yang cukup. Itu aja. Eat well, sleep well, sama apa? Exercise well, atau movement ya. I see, exercise well. Kalau nanti nih Mas Regis, pandeminya udah berakhir, mudah-mudahan gitu ya. Amin. Apakah kebiasaan baru itu sebaiknya tetap kita pertahankan, atau kembali lagi ke kebiasaan sebelum pandemi? Gimana nih menurut Mas Regis? Ya, yang pasti dunia akan berubah ya. Banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang mau akan full time untuk WFH, ada yang 50-50 gitu kan. Jadi ya tergantung nanti bagaimana dengan hubungannya dengan perusahaan atau bisnisnya gitu. Tapi yang pasti kalau kebiasaannya baik, kayak udah sering workout, udah sering masak di rumah, makanan sehat, ya dipertahankan. Kebiasaan-kebiasaan tidak baiknya, mari ditinggalkan pelan-pelan. Gitu. Jadi tergantung kebiasaannya ya, balik lagi ke yang tadi juga, value positifnya juga pasti penting untuk kita cari roots-nya dari dalam diri kita sendiri. Nah, Mas Regis, pandemi ini kan membuat kita memiliki banyak waktu di rumah. Tanpa sadar kita juga memacu diri kita untuk lebih produktif. Kalau bisa sehari itu ada berapa meeting tuh, nggak berasa gitu ya. Padahal mental kita sedang beradaptasi dengan kondisi yang ada. Alhasil, kita jadi uring-uringan karena merasa kecapean. Karena yang terjadi itu justru toxic productivity. Pertanyaannya nih, kita sering dengar istilah itu. Mungkin Mas Regis bisa jelaskan ya sama kita. Dan bagaimana ciri-cirinya, terus harus gimana menghadapinya, Mas? Oke, pertama untuk istilah toxic ini, Mbak Indri, ini menjadi word of the year menurut Oxford Dictionary. Jadi dari tahun 2018 itu berbagai istilah toxic muncul. Toxic parenting, toxic relationship, toxic success, toxic productivity, toxic masculinity, dan lain-lain. Jadi emang kita lagi, kayaknya masyarakat secara global suka pakai istilah toxic gitu. Kemudian yang kedua, terkait toxic productivity, ini historinya sebenarnya panjang ya. Jadi kenapa manusia sekarang kok jadi kayak berambisi, pengen selalu produktif, pengen selalu sukses, ini karena sebenarnya ada banyak faktor. Karena sejak kecil kita dibiasakan, dulu kan kita di ranking ya, mungkin sih sekarang anak-anak udah nggak di ranking, kita dibiasakan harus jadi yang terbaik gitu kan,
Belum lagi kan sistem dunia yang kapitalis membuat kita harus bersaing. Semua orang adalah saingan untuk dapat kerja, kamu harus jadi yang terbaik. Jadi sejak kecil kita ditanamkan set harus jadi yang terbaik, harus punya ambisius. Kita ditanya cita-citamu apa gitu dari kecil. Kita berpikir ke depan, kita bukan ditanya kamu bahagianya bagaimana atau kamu bahagia nggak sekarang. Jadi orientasi kita ke depan, sukses menjadi yang terbaik, bahkan sampai-sampai istirahat pun jadi komoditas gitu. Sekarang kan istilahnya kan produktif habis bekerja, ikut webinar, ikut ini, ikut itu gitu. Nah, kita lupa untuk mengapresiasi bahwa istirahat adalah hak hidup kita, dan itu sesuatu yang wajib. Kita mengapresiasi orang yang kerja keras, tapi kita nggak pernah mengapresiasi orang yang beristirahat. Kesannya yang istirahat itu tidak produktif dan tidak akan menjadi bintang gitu. Jadi ini juga dari mana-mana gitu ya Mbak Indri, sangat faktor. Dan kita butuh aware bahwa kita nggak harus kok selalu memanfaatkan waktu kita untuk melakukan sesuatu untuk jadi lebih baik. Sometimes being sekedar nggak ngapa-ngapain itu penting gitu kan. Dan bahkan itu adalah akar kreativitas itu adalah kita ngelamun, bengong, dan ya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, itu bisa jadi kebiasaan ya. Tapi memang masa lalu itu membentuk diri kita yang sekarang ya. Itu juga jadi catatan buat diri kita sendiri. Baik, nah nanti kita akan lanjut lagi di sesi tanya jawab ya Mas Regis. Jangan kemana-mana, bersama dengan teman-teman yang lain. Kita juga mengingatkan kepada audiens yang menyaksikan kita dari Zoom atau juga dari social media, kalau punya pertanyaan soal kesehatan mental atau yang terkait soal kebiasaan tadi untuk Kang Hasan ya, silahkan langsung saja drop pertanyaan untuk di Zoom. Bisa ajukan pertanyaan di kolom Q&A di bagian bawah layar. Jangan lupa formatnya adalah nama penanya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan juga pertanyaannya apa. Untuk teman-teman menyapa yang di Instagram, kemudian juga di Facebook dan juga di YouTube, selamat malam. Kalau ingin bertanya tadi tentang kesehatan mental yang baru saja kita bahas bersama Mas Regis Mahdi, silahkan saja langsung sebutkan sumber pertanyaan dari mana, apakah dari Instagram, dari Facebook, atau dari YouTube, jangan lupa. Kemudian sebutkan nama penanya dan juga pertanyaannya apa. Nanti akan kami pilih 5 penanya terbaik untuk mendapatkan voucher Gramedia sebesar masing-masing Rp200.000. Oke, kita geser ke narasumber yang ketiga. Wah, saya senang banget ada banyak sekali yang berkumpul malam hari ini untuk bisa menceritakan pengalaman dan juga sharing ilmunya ya. Yang ketiga adalah Mbak Kusumastuti atau yang akrab disapa dengan Mbak Uti. Mbak Uti pernah berkarir menjadi pengasuh artikel anak di sebuah majalah dan juga pengasuh rubrik kreativitas di sebuah penerbitan. Buku yang sudah diterbitkan dengan buana ilmu populer dengan tema parenting dan anak, di antaranya yang terbaru yang terbit di tahun 2020 adalah Sukses Mendidik Anak ala Homeschooling. Kita sapa yuk Mbak Uti untuk bisa bergabung dengan kita malam hari ini. Selamat malam Mbak Uti. Halo, apa kabar? Selamat malam Mbak Indri, apa kabar? Selamat malam semuanya nih. Iya, sehat ya Mbak? Anak-anak sehat di rumah? Iya, alhamdulillah. Mbak Semuanya juga sehat, kan? ya? Iya, terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Nah, Mbak Uti, ini Mbak Uti tadi kita lihat di profilnya, jadi adalah merupakan lulusan teknik mesin Universitas Terkemuka. Ini gimana ceritanya bisa jadi penulis buku parenting? Ceritain dulu nih, Mbak. Sama kita semua ya. Ini panjang ya, kisah hidup saya. Saya akan coba ringkas biar nggak pada tidur semua. Ya. Jadi ceritanya dulu tuh waktu saya lulus dari mesin, lalu kerja di Austria, dapat kerja di Austria. Lalu itu di perusahaan internasional membangun pabrik baja. Jadi saya jadi project engineer-nya. Nah, itu banyak kolega yang pastinya udah punya berkeluarga. Waktu itu saya masih single. Ya. Nah, terus ngelihat cara mereka berinteraksi dengan anak, membesarkan anak, pola sistem pendidikan, dan kan suka ngobrol juga dengan kolega kan, sekolah lah, taman kanak-kanak semuanya deh. Terus lama-lama terekam di kepala ya, karena waktu itu saya masih single ya, cuman sebagai ini menarik, ini beda, ini dengan Indonesia. Nah, lalu beberapa tahun kemudian saya ketemu suami saya, menikah, lalu hamil. Lalu saya merasa bahwa wah, saya juga mesti belajar nih, bagaimana sih cara membesarkan anak, mendidik anak. Dan lalu saya banyak bertanya dengan kayak dokter kandungan, dokter anak, psikolog anak, ahli pedagogi, guru-guru deh, juga banyak buku-buku. Nah, itu terus lalu mengalami sendiri, punya anak. Setelah saya punya 2 anak, saya jadi ibu rumah tangga, mengasuh anak sendiri, dan aktif juga di kindergarten, taman kanak-kanak mereka, di sekolah dasar. Dan di sini tuh akrab ya, jadi anak tetangga juga saling main dengan anak-anak. Nah, jadi sering melakukan aktivitas di rumah. Nah, lama-lama dengan 2 anak, jumlah aktivitasnya banyak kan. Nah, sekarang anak-anak saya udah besar, lalu saya pikir sayang kalau dibuangkan itu, siapa tahu bisa jadi alternatif kegiatan orang tua di Indonesia dengan anak-anaknya. Lalu saya tawarkan dengan pihak BIP, ya sekarang akhirnya sudah 7 buku tentang parenting gitu. Jadi awalnya gitu.
Makanya banyak nih bukunya, tapi ternyata di situ cerita awalnya ya. Oke, Iya. nah Mbak, kalau kita ngomongin tentang keluarga yuk, ini bersama-sama saya juga ibu dari 2 orang anak. Gimana nih selama pandemi menjaga keluarga supaya tetap sehat secara fisik dan mental gitu ya. Ini tapi kan semakin banyak pembatasan sekarang ini. Jadi gimana menurut Mbak Uti? Boleh sharing Nah, sama kita Mbak? aku setuju dengan Mas Regis itu untuk tetap bergerak, terutama anak kecil karena balita itu memang fungsinya dia bergerak. Kenapa? Karena masa-masa balita itu masa terpenting bagi kehidupan seorang manusia karena segala fungsi organ, syaraf, motorik itu berkembangnya di masa balita. Rasa ingin tahu, perkembangan otaknya, nalarnya, semua itu di balita. Jadi jangan heran kalau yang punya anak khususnya yang balita itu kasarnya mereka tidur setengah jam terus langsung bangun langsung lari-larian gitu kan. Iya, iya Sementara kita betul. yang orang tua tidur 5 jam juga masih pengen rebahan aja gitu. Bener. Udah males. Beda ya Iya. ternyata. Jadi justru mohon orang tua jangan meredam keinginan bergerak anaknya. Jangan dibilang, aduh kamu ganggu ibu terus nih, ibu lagi meeting, lagi Zoom gitu, diem aja deh. Ya. Jangan. Justru Oke. jangan. Justru itu masa-masa mereka melatih motorik mereka. Kalau bisa malah gerakan rutin di rumah, sport rutin. Ya saya ngerti, saya bilang sport rutin, orang-orang lalu bilangnya, rumah saya kecil, nggak bisa sport buat anak-anak. Ya. Iya, yang saya bilang sport itu nggak harus main bola gitu kan. Yang maksudnya bisa juga misalnya anaknya lagi mulai lari, cobalah lari keliling meja. Itu di beberapa buku saya ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan untuk melatih motorik anak. Misalnya menganggap sofa rumah sebagai pulau harta karun atau di bawah meja makan jadi gua gitu. Jadi ada kegiatan yang bisa mereka bergerak. Atau hal yang ringan, misalnya balita menangkap bola gitu kan, motorik besarnya. Lempar bikin jala net di atas tempat tidur mereka, jadi mereka bisa lempar bola, jadi kayak main basket gitu, untuk yang rumahnya sempit gitu. Atau misalnya kalau bisa meja dikosongkan, meja makan misalnya, bisa latihan kayak tenis meja, jadi adalah yang gerakan yang dilakukan. Nah selain itu kan fisiknya ya, gerakan badannya. Itu balita itu kan rasa ingin tahunya besar. Ya memang mereka otaknya lagi berkembang dan nalarnya juga. Jadi mohon kalau mereka nanya, ini apa, itu apa, jangan langsung, kamu diem deh gitu, ibu lagi sibuk gitu, jangan. Karena itu nanti setelah mereka dewasa, mereka mikir, oke, jangan nanya. Kalau saya nggak tahu, mending nggak nanya daripada diomelin. Nah itu jelek nantinya, itu kebawa sampai dewasa, jadi kayak Dan takut itu terekam nanya. dalam bawah sadarnya gitu ya? Benar, karena setiap kali saya mau nanya, udah diomelin duluan gitu kan. Jadinya, nah itu jangan. Kalaupun misalnya, ini misalnya kita sekarang lagi Zoom ya, misalnya anak nanya, kita bisa bilang, ibu sekarang ada meeting, tapi misalnya 1 jam lagi ibu bisa jawab kamu. Dan beneran dijawab anaknya, jangan cuma janji-janji palsu gitu, jangan di PHP anaknya, ya kasihan. Nah itu juga untuk mental anak, mereka merasa dihargai. Jadi anaknya juga nanti lebih happy, lebih senang, oh orang tua saya menghargai saya, menghargai rasa ingin tahu saya, jadi nggak di-cut gitu. Nah itu dari segi anaknya, dari segi orang tuanya saya ngerti juga, ya apalagi sekarang terutama yang ibu-ibu gitu ya, kan semuanya jadi satu kerja lah, yang ngurus anak lah, ngurus keluarga gitu kan. Nah itu saya bisa ngasih tip, itu kalau bisa coba ajak seluruh keluarga, terutama hal-hal yang di rumah deh. Misalnya cara gampang, ibunya mesti jemur baju gitu kan, kenapa nggak dibagi dengan anaknya? Anaknya kan juga sekalian belajar, kamu jemur kaos gitu. Jadi kan dia belajar, oh ini yang namanya kaos, dia jemur. Itu kan melatih motorik dia, melatih pengertian dia gitu. Atau misalnya ibunya habis belanja, coba kamu sortir belanjaan ibu gitu kan. Nah itu kan anaknya juga sambil belajar juga bantu ibunya gitu. Jadi coba delegasikan, coba dibagi, ajak seluruh keluarga. Jadi jangan semuanya orang tuanya doang gitu loh. Anak juga mau kok bantu, asal ya sesuai mohon dengan umurnya. Jangan diomelin kalau salah. Benar-benar. Kalau anak balita jangan dikasih tugas yang, atau delegasi tugasnya jangan yang berat-berat juga gitu ya. Benar. Itu di beberapa buku saya juga ditulis. Jadi misalnya kemampuan anak, misalnya anak bisa bawa, mungkin yang terlalu kecil jangan bawa gelas gitu, tapi dia bisa bawa piring kotor ke dapur misalnya, kayak gitu. Oke, dan lain sebagainya itu bisa kita bisa kreativitas, bisa kita jembatani ya itu ya, untuk sama-sama anak-anak bisa ambil peran dalam kegiatan di rumah. Nah, Mbak, tadi kan kita udah ngomongin di awal sama Kang Hasan juga bahwa aktivitas kita di rumah tuh banyak banget gitu ya.
Nah, apakah sebaiknya untuk aktivitas bermain sama anak ini supaya fokus mainnya sama mereka dibikinin jadwal aja dalam keseharian atau sebaiknya bagaimana? Begitu, Mbak Uti. Saya karena di sini juga orang-orangnya terjadwal ya, jadi memang lebih bagus berjadwal karena anak itu perlu rutinitas. Justru anak itu jangan kaos gitu, jangan misalnya pagi habis sarapan kadang main, kadang belajar, kadang terserah deh kamu mau ngapain gitu. Jangan gitu. Justru lebih bagus teratur karena anak juga jadi tahu makin lama dia juga oke, habis misalnya baru bangun, terus dia bisa katakanlah main sama ibunya dulu mungkin 10 menit sebelum ibunya kerja, lalu sarapan bersama keluarga, lalu habis itu mungkin dia belajar, mungkin yang udah SD kan belajar online misalnya. Jadi justru jangan dibiarkan kacau gitu, justru anak butuh rutinitas jadwal. Ya. Iya betul, rutinitas benar. Berkaitan dengan buku terbaru yang ditulis sama Mbak Uti tentang homeschooling nih Mbak, bagaimana? Ada tips nggak untuk orang tua sekarang yang di masa pandemi mendampingi anaknya sekolah online saja, setiap hari bertatapan dengan layar gitu ya, supaya lebih menyenangkan bagaimana ya Mbak Uti? Yang pertama dilihat usia anak ya, karena konsentrasi anak itu kan berbeda tiap umuran. Jadi kita jangan memaksakan juga anak yang baru kelas 1 SD umur 6-7 tahun itu sama konsentrasinya dengan anak yang kelas umur 12 lah gitu. Ya nggak bisa. Mungkin anak yang kecil sejam itu udah overloaded buat dia udah nggak sanggup mikir gitu. Nah, itu mohon orang tuanya ngasih break juga gitu. Jadi lalu banyak komunikasi dengan anak. Misalnya kamu ngerti nggak gitu kan, apalagi untuk yang baru yang kelas 1 SD lah terutama karena mereka baru, semuanya baru kan buat mereka. Nah itu ditanya, kamu ngerti atau enggak, atau kalau nggak ngerti apanya nggak ngerti. Terus diperhatikan juga pola belajar anak, tiap anak tuh beda. Ada anak yang lebih cepat belajar kalau dia baca, ada anak yang lebih cepat belajar kalau dia mendengar, ada yang lebih cepat belajar kalau visual, maksudnya ada yang dilihat atau bereksperimen. Nah itu tiap anak dilihat dan diperhatikan oleh orang tuanya yang mana, anaknya lebih yang mana gitu loh. Karena kalau yang gaya belajarnya. Betul, Ya, betul. Masing-masing karena semuanya berbeda-beda. Lalu ini adalah soal yang terpenting juga, gadget ya dan teknologi, Mbak Uti, tolong gitu ya. Ini sekarang diandalkan dalam berbagai aktivitas work, living, playing semuanya karena memang social distancing kan. Nah, bagaimana? Apakah ini jadi masalah terutama buat kita yang sedang mengasuh anak-anak di usia-usia emasnya? Iya dalam artian gini, saya bukan yang anti gadget sama sekali karena gadget biar bagaimanapun membantu hidup kita. Tapi terutama untuk yang balita itu sayangnya tidak mendorong perkembangan mereka karena kayak tadi misalnya mereka lagi mengembangkan motorik mereka. Terus biar diem sama orang tuanya dikasih gadget, udah kan, nggak gerak kan anaknya. Nah itu sama sekali tidak melatih, tidak mengasah kemampuan mereka. Juga nalar. Mungkin anak kecil itu kan melatih kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa segala macam. Gadget kan dia hanya menonton, gitu kan, pasif. Itu juga jadinya kemampuan nalarnya juga nggak berkembang, nggak diasah. Jadi sedapat mungkin dikasih jadwal yang orang tuanya juga harus mengikuti. Misalnya, ketika makan bersama keluarga, sarapan, makan siang, makan malam, tidak ada yang pegang gadget, misalnya. Itu orang tuanya juga mohon kayak gitu. Jangan nyuruh anaknya nggak pegang gadget, tapi orang tuanya sibuk bales WA gitu kan, itu konyol namanya. Atau misalnya maksimum gadget sampai katakanlah jam 8 malam misalnya. Orang tuanya juga gitu ya, tiap rumah tangga kan beda jam tidur dan kegiatan ya. Jadi mohon orang tuanya juga jangan sampai anaknya lah ayah sama ibu aja masih mainan game gitu, saya disuruh udahan gitu kan, susah. Lalu diberi aktivitas yang lain alternatif. Kalau kita cuma bilang jangan gadget, stop. Tapi lalu, ngapain? Gitu ya ngapain, bener. Terus anaknya ngapain gitu kan, cuman stop gadget doang. Tapi kalau kita kasih aktivitas yang menarik, yuk misalnya kamu berhenti gadget, kita semua berhenti gadget, lalu kita sepedaan bareng-bareng misalnya. Itu kan anak tertarik. Atau kita mencoba hobi baru, misalnya masak resep yang kita semua belum pernah tahu gitu kan. Nah itu kan anak tertarik jadinya. Jadi oke, ada kehidupan lain di luar gadget gitulah. Baik. Jadi sekiranya orang tua bisa memberikan alternatif aktivitas gitu ya.
kalau memang Betul, mereka betul. harus dibatasi aktivitasnya dengan gadget. Baik Mbak Uti, Betul, nanti betul. kita lanjut lagi di sesi tanya jawab ya. Oke, Dengan makasih. teman-teman audiens yang lain. Terima kasih. Ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan terkait dengan parenting dan juga homeschooling gitu ya, aktivitas di rumah bersama dengan anak-anak, silakan langsung saja tuliskan pertanyaannya untuk teman-teman yang bergabung di Zoom, yaitu formatnya adalah nama penanya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa. Lalu untuk teman-teman menyapa nih yang sedang ada di Instagram, kemudian di Facebook dan juga di YouTube ya, jangan lupa untuk sebutkan sumber pertanyaan dari mana, sebutkan dari IG atau dari Facebook atau dari YouTube, kemudian nama penanyanya siapa dan juga pertanyaannya apa. Karena di akhir acara jangan lupa ya, kita akan pilih 5 pemenang terbaik atau penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah voucher Gramedia sebesar masing-masing Rp200.000. Oke, geser ke narasumber yang keempat. Kita akan langsung saja memperkenalkan kepada teman-teman, yaitu adalah Mbak Dea Amira Salsabila. Mbak Dea ini memiliki passion yang kuat terhadap isu sosial, kemudian juga lingkungan, dan juga entrepreneurship. Memiliki bisnis fashion bernama Rentik ya, dan turut memberdayakan lebih dari 120 petani kopi di Jawa Timur dan juga di Jawa Barat melalui bisnis sosial yang bernama Your Farm. Kita akan langsung sapa, Mbak Dea sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Selamat malam Mbak Dea, apa kabar? Halo, selamat malam Mbak Selamat Indri. malam. Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat. Terima Gimana kasih kabarnya? sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Mbak Dea, kita akan fokus di aktivasi finansial nih supaya kondisi keuangan tetap baik di masa pandemi ya. Ini kalau kita mulai dengan pertanyaan pertama dulu, bagaimana sih mengubah cara hidup milenial ya yang cenderung bergaya hidup konsumtif selama pandemi ya? Ada online shopping, betul ya? Jadi bisa check in, check out, kapan aja bisa belanja di mana aja. Nah, bagaimana menurut pendapat Mbak Dea? Silakan. Oke, justru sebenarnya sekarang itu karena kita hidup di tengah pandemi ya, jadi kayaknya kalau lihat trennya belanjanya orang itu sekarang malah sebenarnya semakin apa ya, turun ya, terutama untuk barang-barang yang mungkin sifatnya nggak urgent gitu, kayak contohnya groceries atau alat-alat kesehatan gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah sebagai individu gitu ya, baik millennials, Gen Z atau mungkin Gen X, yang terpenting itu kita harus mengetahui kebutuhan kita tuh apa. Bisa membedakan antara need sama want-nya. Karena kadang kita itu suka lupa nih Mbak, biasanya itu belinya malah yang wants gitu, bukan needs-nya. Betul, jadi misalkan let's say ada promo gitu suatu platform, terus diskon 80%, padahal sebenarnya kita nggak butuh, tapi karena kita lapar mata gitu ya, akhirnya beli. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya kita bisa lebih aware lagi, apalagi di tengah pandemi, yang paling penting adalah kita bisa reserve cash dan juga bisa investasi. Oke, jadi memperhatikan kebutuhan dasar ya, membedakan mana kebutuhan dan juga keinginan, itu dulu. Nah, lalu Mbak Dea, ini banyak juga yang sedang menanyakan pendapatan di masa pandemi ini ada yang naik, ada yang turun, ada yang cut sama sekali. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengelola pendapatan sih yang ideal itu seharusnya seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan di buku Bilang Investor tuh udah dijelasin nih Mbak, seperti apa sih detailnya gitu ya. Tapi kalau mungkin saya bisa rekap gitu di sini, pertama kita mesti tahu alokasi pendapatan. Kalau perhitungan kami itu 40%-nya untuk kebutuhan, 30%-nya untuk cicilan, kemudian 20%-nya itu untuk investasi dan juga emergency fund, 5%-nya adalah untuk rekreasi, dan sisanya itu untuk kebaikan. Nah, kadang itu kita tuh suka lupa untuk mengalokasikan pendapatan ini. Jadi misalkan ternyata kebutuhannya bulan pertama itu 50%, bulan kedua 60%, jadi nggak sesuai kan. Jadi kalau misalkan kita bisa mengalokasikan pendapatan dengan baik ya, harusnya tidak ada masalah. Nah, ada lagi pertanyaan biasanya, kalau misalkan saya belum punya emergency fund, tapi saya pengen investasi, itu sebaiknya gimana? Saya selalu suggest yang paling penting itu adalah dana emergency fund. Jadi jangan pernah investasi kalau emergency fund-nya aja belum bisa kecapai, gitu. Ya. Kalau menghitung dana emergency tadi, dana darurat gitu ya, yang harus dimiliki, itu berapa kali jumlah pendapatan biasanya ada rumusnya ya Mbak Dea? Bagaimana sih, boleh dibagi dengan kita? Sebenarnya kalau ngomongin rumus itu tergantung masing-masing individu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya tuh prefer ambilnya 12 kali perhitungan di 1 tahun. Pertama di tengah pandemi gini ya Mbak ya, jadi kayaknya kita harus punya spare budget lebih banyak gitu
make sure kalau ada hal yang emergency kita nggak kecolongan gitu ya. Jadi biasanya itu 12 kali kebutuhan kita. Contoh kalau misalkan teman-teman kebutuhannya 10 juta, berarti dikalikan 12 bulan berarti 120 juta yang harus dipunya sebagai emergency fund. Nah, kalau misalkan kalian kepingin investasi, mungkin bisa dirubah sedikit gitu skemanya. Jadi let's say 18%-nya adalah untuk emergency fund, 2%-nya lagi untuk investasi. Jadi emergency fund ini harus dijadikan prioritas terlebih dahulu. Oke. Nah, kita bicara lagi nih yang lainnya soal penggunaan kartu kredit nih, Mbak Dea. Di kalangan milenial kan cukup tinggi ya. Gimana? Bolehkah generasi milenial memakai kartu kredit dan berhutang? Nah, ini bagaimana sih mindset yang harus diterapkan untuk penggunaan kartu kredit seharusnya seperti apa? Sebenarnya kalau ngomongin kartu kredit, itu ada sisi positif dan juga negatifnya. Positifnya kan juga untuk kredit scoring-nya kita ya. Jadi sebenarnya ada baiknya juga, tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita membeli barang-barang yang mungkin cenderung konsumtif, pastikan kita memiliki budget untuk bisa membayar. Jadi contoh nih kebanyakan kan kalau anak millennials, Gen Z gitu ya, ketika ada gadget terbaru yang mungkin harganya udah puluhan juta, mereka langsung beli gitu. Padahal mungkin income-nya nggak sampai segitu gitu, Mbak. Bela-belain untuk nabung atau segala macam, padahal untuk membeli itu tuh mungkin mereka butuh 2 tahun gitu dengan income yang ada. Jadi pastikan kalau mau ambil kredit, teman-teman tuh mampu untuk membayar biaya tersebut gitu ya. Jadi it's okay untuk ambil kredit karena itu bagus juga untuk kredit scoring kita. Tapi pastikan kalian mampu dan kalau bisa jangan ambil utang yang konsumtif gitu ya. Jadi utangnya itu kalau saya lebih prefernya mungkin hal-hal yang memang berbentuk aset, misalkan beli rumah, investasi properti lainnya gitu. Jadi memang ada dampak dari segi keuangan ke depannya. Oke, ngomongin investasi tadi nyambung dikit dong Mbak Dea. Dari semua jenis investasi nih, investasi mana yang paling menjanjikan untuk masa depan? Ada nggak ya yang kayak gitu? Gimana tuh Mbak Dea? Jadi kalau ngomongin investasi kan sebenarnya masing-masing tergantung resiko kita nih sebagai seorang investor ya. Jadi kadang-kadang kita harus tahu seperti apa sih profil resikonya. Apakah kita tipe yang mungkin agak konservatif gitu ya, yang penting ada untung sedikit tapi nggak rugi, atau mungkin yang setengah-setengah gitu, yang lebih saya mau untung lebih tinggi tapi nggak rugi nggak resikonya nggak begitu tinggi, atau tipenya memang yang high risk high return. Seperti itu. Jadi teman-teman mesti tahu dulu seperti apa profil resikonya. Kalau misalkan teman-teman let's say ke bank gitu ya, terus mau investasi reksadana, pasti akan ada gitu semacam informasi gitu. Kita ambil tes terlebih dahulu untuk mengetahui profil resiko kita. Dari situ baru teman-teman bisa pilih kira-kira instrumen investasi apa sih yang sesuai dengan profil resiko teman-teman. Oke, jadi masing-masing sifatnya case by case gitu ya Mbak Dea, nggak bisa disamain antara satu orang dengan yang lainnya. Nah, kalau soal rumah dan milenial, itu tuh banyak juga yang mempertanyakan gitu. Mungkin nggak sih sebetulnya generasi milenial bisa beli rumah di umur 25 misalnya. Itu kan sekarang tuh banyak yang lagi diomongin, umur 25 harus sudah punya apa gitu ya. Kalaupun bisa, bagaimana caranya sih kita bisa mengatur keuangan kita gitu Mbak Dea? Silakan. Oke, jadi kalau saya boleh cerita, saya tuh beli rumah usia 22. Jadi ketika itu jadi ketika itu memang saya sejak dulu itu diajarkan sama orang tua untuk bisa saving dan juga investasi. Kalau misalkan dulu kan sebelum umur 21 kita nggak bisa invest saham ya Mbak Indri ya. Jadi investasi ketika itu bentuknya adalah emas gitu, emas batangan. Dari saya masih SMA tuh. Jadi karena saya dari SMA udah nabung emas gitu, ketika lulus kuliah udah punya tabungan yang lumayan. Di situ akhirnya saya decided untuk ini kayaknya saya bisa nih dananya untuk bisa DP rumah. Jadi sebenarnya memungkinkan sekali untuk millennials ya kan saya juga millennials gitu. Tapi memang kita tuh kalau misalkan ngomongin di Jakarta ya, harganya memang cenderung sangat tinggi ya. Jadi agak nggak memungkinkan gitu. Rumah pertama saya ini saya beli di daerah Bogor gitu dengan harga yang masih affordable, dan juga teman-teman mesti pastikan dari segi income-nya pun juga tidak membebani. Jadi contohnya misalkan harga rumah yang sekarang saya beli itu cicilannya kan saya pakai KPR itu sekitar hanya 10% dari pendapatan saya. Jadi itu juga penting Mbak, tetap harus sesuai, harus align dengan alokasi pendapatan kita, jangan sampai kelebihan budgetnya yang dikeluarkan. Oke, jadi harapannya pasti narasi positifnya bisa gitu ya, asalkan disesuaikan juga dengan
kondisi keuangan kita, lalu kemudian bagaimana kita mengelola keuangan kita secara pribadi, gitu ya Mbak Dea. Oke, nanti kita akan lanjut lagi di sesi tanya jawab dan mengajak teman-teman sekalian yang ada di Zoom untuk bisa mengajukan pertanyaan soal keuangan ya, supaya bisa lebih efektif mengelolanya. Jadi silakan saja dituliskan pertanyaan untuk Mbak Dea dengan format di Zoom-nya adalah nama penanya, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan juga pertanyaannya apa. Sementara untuk teman-teman yang ada di sosial media, di Instagram, di Facebook, dan juga YouTube, jangan lupa tuliskan sumber pertanyaan dari mana, kemudian pertanyaannya atau maksud saya nama penanyanya siapa dan juga pertanyaannya apa ya. Nanti di akhir acara kita akan pilih 5 pemenang atau penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah voucher Gramedia sebesar Rp200.000 masing-masing. Oke, kita sekarang berikutnya akan langsung masuk ke sesi tanya jawab dan kita akan mengundang kembali 4 orang narasumber untuk bisa bergabung dengan kita. Kang Hasan silakan bergabung kembali, kemudian juga Mas Regis Mahdi, ada juga Mbak Uti dan juga Mbak Dea untuk bisa berkumpul dengan kita ya hari ini. Dan kita akan membacakan pertanyaan pertama dulu dari Zoom untuk Kang Hasan, ini dari Wildan Firdaus. Kang Hasan, apa yang sebaiknya dilakukan ketika lingkungan di sekitar kita sangatlah negatif gitu, sehingga mempengaruhi cara berpikir kita dalam memberikan value ke diri sendiri? Nah ini kira-kira mungkin lingkungannya kalau digambarkan pakai bahasa gaulnya toksik gitu kali ya, Kang Hasan. Nah gimana tuh? Silakan. Tadi sorry keputus, saya kira terkait dengan jawaban pertanyaan ini, Ya. Jawaban saya terakhir tadi sebelum terputus. Jadi Kiai Stephen Covey itu kan bilang bahwa kamu tuh bangun kebiasaan, artinya kamu mahir motong kayu, ya. Tapi jangan pernah lupa kamu harus motong kayu di lahan yang di lahan yang benar. Artinya jangan motong kayu punya tetangga, misalnya seperti itu. Jadi itu tidak akan membuat kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang justru membuat kita kehilangan orientasi tadi. Nah, kembali ke soal pertanyaan yang barusan ini, kalau lingkungan toksik itu seperti apa sikap kita gitu kan? Ya, keluarlah dari lingkungan itu gitu. Jadi kenapa mesti bertahan dalam lingkungan yang toksik? Ya. Saya terus terang dulu ketika SMA itu saya berteman dengan teman-teman yang suka mabuk, nggak punya orientasi dan sebagainya. Nah, salah satu motivasi saya untuk keluar dari Pontianak, kampung saya di Pontianak dulu, dari Pontianak untuk kuliah ke Jogja tuh saya udah nggak mau lagi temenan sama anak-anak seperti ini, gitu kan? Nah, yang kedua ya sebenarnya kalau yang diajarkan oleh Stephen Covey itu, you have your own value, gitu. You have your own weather, gitu. Cuacamu pun kamu punya. Jadi kamu nggak akan terpengaruh oleh orang-orang itu selama tadi kita punya value, punya tujuan yang mau kita tuju, kita nggak perlu goyang-goyang dengan orang lain. Nah, celakanya adalah orang sering menjadikan lingkungan itu sebagai dalih. Aku ini terpengaruh lingkungan. Nah, ini yang harus dijawab dengan jujur oleh Anda sendiri. Anda tuh terpengaruh lingkungan atau sedang menikmati kebiasaan-kebiasaan buruk itu dan menikmati kesempatan untuk menyalahkan orang lain, gitu loh. Baik. Jadi kembali lagi ke diri sendiri ya. Kalau tadi saran yang disarankan oleh Kang Hasan adalah keluar dari lingkungan itu ya, karena kita sendiri masing-masing punya value sendiri, bahkan cuacanya pun ditentukan oleh diri kita sendiri. Kira-kira gambarannya kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kang Hasan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keingintahuan teman-teman juga masih bisa di-submit ya di kolom komentar atau mungkin juga di kolom komen ya. Berikutnya saya ke Mas Regis. Ada pertanyaan dari Zoom dari Risti Oktavisena. Mas Regis, di bulan September 2020 saya sempat mendatangi psikiater dan didiagnosa depresi gitu ya. Namun karena saya nggak merasa cocok dengan sang psikiater ini, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan terapi. Sejalan dengan waktu, kemudian saya mulai menerima keadaan dan mengubah pola pikir. Nah, saat sedang kambuh nih pertanyaannya Mas Regis, apa yang harus saya lakukan? Oke, silakan Mas Regis. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang bertanya, Mbak Indri namanya? Risti, terima kasih Risti. Didiagnosa oleh psikiater, terus sekarang nggak cocok, akhirnya stop. Nah, mungkin pertama sih saya menyarankan kalau memang masih suka kambuh, ya coba cari psikiater yang lain atau psikolog. Beda ya, psikiater kan pakai obat biasanya karena basisnya dokter. Kalau psikolog yang lebih ke talk terapi dengan bicara, sampai kita bisa aware, apa sih yang bikin kita kambuh, apa sih yang men-trigger kita sampai jadi depresi lagi gitu. Jadi bisa juga ke psikolog. Cuman kalau saat ini belum ada kesempatan ke psikolog, entah apapun
reason-nya gitu kan. Coba bangun habit terkaitnya yang Kak bisa sampaikan ya. Bangun juga habit yang untuk menolong dirimu sendiri. Tadi, eat well, sleep well, exercise well. Itu sangat ngaruh untuk teman-teman dengan gangguan mental. Bangun habit itu ngaruh. Karena kenapa? Kalau kita ngikutin mood kita, nggak akan selesai sampai kapanpun. Kita ngerasa kosong, kita ngerasa hampa, kita ngerasa sedih. Ya kalau kita ikutin terus, nggak akan selesai-selesai. Kita harus punya habit gitu. Oke, ini pagi, aku udah ngelamun di kasur 2 jam, 3 jam. Sudah tidak baik, saatnya aku bergerak, keluar kena sinar matahari, pakai masker tentunya ya. Jadi coba kita kena matahari itu juga penting ya, baik untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Itu penting banget, kena sinar matahari jangan dilupakan. Jadi bangun rutinitas supaya kita tidak terjebak oleh pikiran-pikiran negatif kita. Karena kalau kita udah terjebak, kita terus ke bawah terus-menerus, akhirnya semakin tidak bisa keluar dari pola itu. Habit itu kan habit buruk harus diputus, tidak boleh diikuti terus-menerus. Jadi silakan bangun habit. Terus mungkin ditambah self-care juga kali ya, hobi apapun yang menyenangkan, yang memanjakan diri, kasih waktu ke diri sendiri, bukan yang dengan gadget. Jadi bukan yang scrolling sosial media, itu nggak bikin fun, itu bikin ditambah stres. Habit yang non-gadget, ya cari apapun itu. Oke, bagaimana dengan pengaruh lingkungan, Mas Regis? Apakah teman-teman bisa membantu barangkali untuk proses penyembuhan diri sendiri? Pasti ngaruh banget. Namanya apa ya, kan kalau ada yang bilang kan, istilahnya kalau pribadinya kuat, sebenarnya lingkungan nggak akan ngaruh gitu. Kalau emas tetap emas ya. Tapi kalau lingkungannya kayak lava, panas ya pasti kan meleleh juga gitu kan. Jadi lingkungan pasti berpengaruh. Jadi kalau punya teman-teman yang baik, sahabat yang baik, silakan dikontak, silakan diceritakan gitu ya, minta dibantu, minta di reminder gitu ya supaya dikuatkan. Jadi ya sangat berpengaruh. Gitu. Tapi kalau tidak ada lingkungan yang support, silakan support diri sendiri. Mau tidak mau karena kita yang harus berjuang demi diri kita sendiri. Gitu. Baik, thank you Mas Regis. Berikutnya saya ke Mbak Uti ya. Ini sesuai dengan urutannya ternyata. Ada Mas Eko Angga Suparno yang bertanya, apakah merasakan stres nih Mbak Uti saat situasi pandemi COVID-19 itu adalah hal yang normal Mbak Uti buat anak-anak khususnya ya? Dan kira-kira kemana mereka bisa membagikan kekhawatirannya gitu? Kalau misalnya keluarganya nggak mendukung. Dan apa ada cara untuk mengatasi stres akibat aktivitas sehari-hari ya, misalnya beban-beban sekolah misalnya, atau beban saat pandemi, tugasnya gitu ya, terutama untuk anak-anak kita. Kadang-kadang kalau untuk diri sendiri kita bisa meraba-raba ya, tapi kalau untuk anak-anak bagaimana Mbak Uti? Iya, pastinya anak merasakan stres, iya. Jangankan tentang pandemi, anak merasakan stres orang tua kok. Coba deh, kalau misalnya orang tuanya berantem terus, anak juga stres kan, ini di luar pandemi, ditambah pandemi, jadi orang tuanya stres, anak juga nggak bisa main di luar, anak nggak ketemu teman, nggak. Jadi pastilah stres, nggak. Jadi anak itu kan juga manusia, dia bisa merasakan. Nah sekarang untuk anak-anak yang masih kecil kan, mungkin susah ya ditanya, kamu apa sih? Dia juga susah menjelaskan. Iya. Isyaratnya tuh bisa dengan dia melukis gitu. Saya pernah buka kelas itu anak-anak kecil. Diajarin melukis apa yang dia mau. Jadi ambil misalnya warna. Misalnya kalau dia marah ambil warna merah nih misalnya. Kalau dia senang misalnya ambil warna kuning. Kalau dia kecewa ambil warna biru misalnya. Dan coba keluarkan emosi kamu dalam bentuk lukisan. Jadi memang tugas orang tua itu untuk melihat kondisi anaknya, mental anaknya. Baik. Nah dari situ kan kita bisa terus kalau misalnya gambar merah semua misalnya nih kan. Orang tua juga harus berkomunikasi kan, kamu kenapa, kamu kesel kenapa. Mungkin keselnya anak beda dengan orang tua, mungkin keselnya orang tua karena kerjaan misalnya. Keselnya anak mungkin cuma, kok orang tua saya di rumah tapi nggak pernah mau meluk saya sih gitu. Kok orang tua saya di rumah tapi nggak pernah mau main sama saya sih. Jadi itu juga coba orang tuanya berkomunikasi dengan anak. Kenapa gitu, kenapa mereka merasakan itu. Nah itu. Jadi jangan dibiarkan anaknya sendiri ya, semakin besar anak tentunya semakin cobalah berkomunikasi sesuai dengan kemampuan anak ya berbicara. Oke. Jadi menjalin komunikasi 2 arah dengan anak itu juga sangat penting ya, jangan terus kemudian dibilang mereka adalah anak-anak, tapi sebetulnya hal ini adalah hal yang normal ya Mbak Uti, apalagi di masa seperti ini ya. Anak-anak merasa stres itu adalah hal yang normal atau bagaimana? Itu normal sekali karena anak-anak itu kan cepat mengambil dari lingkungan ya. Jadi kalau lingkungannya stres, dia juga ikut stres. Kalau dia misalnya nih, saya pengen jajan di luar misalnya, terus orang tuanya jangan, itu lagi banyak penyakit, nanti kamu sakit. Itu kan anak dengan, mungkin dia nggak ngerti COVID itu apa, tapi dia ngerti, wah ada bahaya di luar.
Itu kan dia yang dia nggak kenal, itu kan bikin stres dia gitu. Jadi wajar lah kalau anak stres. Malah aneh kalau anak yang nggak stres, mungkin kayak gitu ya. Karena berarti itu anaknya nggak peka ya, tidak peka terhadap lingkungan berarti. Itu malah tanda tanya lagi, kok bisa? Gitu. Kok bisa santai gitu ya misalnya. Iya. Jadi jembatannya adalah antara orang tua dan anak adalah komunikasi tadi ya, dua arah. Betul. Dan pastikan mengerti atau menanyakan kamu kenapa, ada hal-hal yang merasa diberatkan dari aktivitasnya sehari-hari atau yang ada yang merasa keberatan dengan tugas dan lain-lain sebagainya. Oke, nah berikutnya saya ke Mbak Dea dulu ya Mbak Uti, nanti kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Mbak Dea, ada pertanyaan dari Zoom untuk Mas Hendri Effendi. Nah, bagi keluarga muda nih Mbak Dea, mana yang lebih cocok untuk berinvestasi jangka panjang? Apakah instrumen investasi saham, reksadana, obligasi, atau emas? Nah, dan bagaimana kemudian strateginya terkait hal tersebut? Banyak ya, soalnya pilihan instrumen investasi ya Mbak Dea, bagaimana harus memilihnya? Silakan. Oke, kalau menurut saya tetap ya Mbak Indri, sesuai dengan profil risiko dari teman-teman di sini. Itu penting banget teman-teman, karena kan kalau misalkan contoh teman-teman lihat gitu beberapa kasusnya kemarin salah satu startup ada yang berhasil IPO gitu ya. Ketika beli sahamnya mahal kan ya, lumayan. Sekarang turun gitu, terus banyak banget sampai ada beberapa case ada yang bunuh diri gitu. Saya sampai shock gitu ngedengernya kan. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah teman-teman balik lagi kita mengetahui seperti apa profil resikonya kita. Kalau misalkan saya boleh suggest ya dicobain aja semuanya gitu. Kita kan nggak ada salahnya gitu untuk jangan pernah put one thing in just put one egg in one basket gitu. Kita cobain aja semuanya. Jadi mulai dari misalkan teman-teman mau coba investasi emas, kemudian saham, P2P lending. Nanti dari itu teman-teman bisa tahu nih kira-kira saya itu sebenarnya lebih kemana sih lean-in-nya gitu. Apakah mungkin saya lebih senang yang high risk high return di saham contohnya. Atau mungkin saya tipenya lebih senang yang konservatif, misalkan mainnya di reksadana atau di obligasi. Itu harus dicoba gitu. Jadi cobain semuanya, tapi kalau misalkan dibilang mana yang lebih safe ya mungkin yang profil, mungkin yang tipe investasi yang memang risk-nya itu nggak begitu tinggi. Jadi biasanya tuh obligasi salah satu pilihannya, terus kemudian reksadana. Kalau saham, gimana Mbak? Urutannya nih ya, dari yang resikonya terkecil. Betul. Iya. Jadi kenapa kalau misalkan obligasi gitu ya? Karena kan kalau obligasi ini kan kita beli dari pemerintah. Chance pemerintah Indonesia untuk bangkrut itu mungkin 0 ya. Jadi teman-teman bisa dikatakan aman gitu sampai the next 20 years. Dan biasanya tuh dari awal ketika mereka ada open untuk kuponnya obligasi, itu sudah tahu kira-kira berapa sih returnnya dalam setahun gitu. Dan kalau di obligasi itu kan returnnya kan diberikan setiap bulan. Jadi misalkan kita invest let's say 1 juta, terus kemudian interestnya itu mungkin 6%, berarti sebulan mungkin 14.000 gitu ya. Jadi kecil. Jadi sebenarnya memang paling tepat itu kalau angka yang diinvestasikan itu dalam bentuk yang lumayan. Gitu sih. Baik. Thank you Mbak Dea. Nanti kita lanjut lagi di pertanyaan berikutnya. Saya ke Kang Hasan lagi. Ada yang bertanya dari Instagram Nakita ya, namanya @dia_rose. Nah, Kang Hasan, bagaimana cara mengatasi kebiasaan kita yang biasanya nih di masa-masa seperti ini suka menunda waktu untuk mengerjakan pekerjaan kita? Ini kayaknya kalau saya nggak melulu di pandemi ya, kalau dulu-dulu juga sering menunda pekerjaan. Ini masalah umum orang-orang nih. Kang Hasan, boleh dibantu? Silakan. Orang menunda sesuatu itu biasanya kan menunda untuk sesuatu yang lebih enak, lebih nyaman dikerjakan gitu lah. Kan? Nah, itu mindsetnya pertama apa? Dia merasa nanti kan akan ada waktu. Ya kan? Nanti akan ada waktu. Nah, terus orang yang biasanya menunda pekerjaan ini biasanya orang yang nggak sibuk. Dia merasa punya waktu yang lain, ada waktu luang yang lain, itu akan dipakai. Nah, anjuran saya kebetulan juga menulis buku Merdeka Mengatur Waktu ya. Penuhin jadwal Anda seperti kata Kofi tadi. Jadwal Anda tuh isinya prioritas-prioritas semua gitu loh. Nah, kalau misalnya masih ada yang kosong sehingga Anda punya ruang untuk menunda, artinya hidup Anda tuh nggak cukup keras tujuannya gitu loh. Nggak cukup gede mimpinya, gitu loh. Jadi gedekan mimpi Anda,
buat Anda sedemikian rupa sehingga nggak ada lagi waktu untuk nunda-nunda. Lalu kalau ibaratnya orang-orang sekarang itu bekerja keraslah kamu sehingga tetangga-tetanggamu itu mengira kamu tuh miara tuyul gitu loh. Jadi buatlah hidup kita, artinya bangun mimpi-mimpi besar kita, dan tentu saja mimpi yang memang kita mau fight untuk mewujudkannya, sehingga nggak ada lagi ruang buat kita itu untuk ntar aja tuh nggak ada. Life is so busy, so full of priority gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada rumus lain mau digimana-gimanain. Kalau kita misalnya nih masih bisa ntar, nggak harus sekarang. Nah, sementara misalnya di layar Netflix atau lagi di WAG lagi seru, pasti akan melirik ke situ. Iya. Tapi kalau kita udah full tadi itu, udah nggak bakalan punya waktu buat begitu. Baik. Jadi jadwal bahkan untuk membaca buku itu ditulis jadwalnya, disusun begitu. Seperti itulah itukah yang disarankan oleh Kang Hasan? Betul. Jadi jadwalkan, termasuk saya anjurkan untuk kesenangan kita pun dijadwalkan. Bukan berarti kita padatkan begitu tuh kita nggak menjadwalkan untuk kesenangan. Tentu saja kita harus menikmati hidup ya. Mau main game tuh nggak ada salahnya, ya toh. Mau nonton Netflix segala macam nggak ada salahnya. Jadwalkan saja, gitu loh. Oke, dijadwalkan saja. Jadi kita sudah tahu nanti hari ini alokasinya untuk kemana-mana aja. Jadi akan lebih teratur ya, menurut Kang Hasan. Baik. Oke, berikutnya saya ke Mas Regis lagi ya. Mas Regis ada pertanyaan dari Instagram kita, dari @heroshop_Jogja. Pada emotion fokus yang sehat itu justru malah menerima adanya stres, bukan malah sebaliknya. Namun beberapa orang lebih memilih untuk mengalihkan stres. Oke. Ini fokusnya ke mengalihkan stres ya, Mas Regis. Nah, sebenarnya untuk efek ke depannya lebih efektif yang mana? Apakah menerima adanya stres tadi atau mengalihkan stres tadi? Itu dulu, Mas Regis, silakan. Oke, sebenarnya kalau ditanya lebih efektif yang mana, tergantung situasi ya. Kalau kita lagi jadwalnya padat, kita ada stres, ada sedih, ada emosi negatif, alihkan dulu, abaikan dulu. Fokus ke kerjaan dulu, selesaikan dulu tanggung jawab yang urgent. Atau kalau memang kita lagi nggak sanggup nih, misalkan kita konflik sama pasangan, dan kita lagi nggak sanggup ketemu dia, ya alihkan dulu. Mungkin jangan ketemu dulu nih 2 jam, 3 jam, gitu. Nanti udah siap baru ketemu. Jadi dialihkan dulu. Itu it's okay, itu efektif. Ketika sudah siap, dihadapi, diterima, diselesaikan. Kalau kita kabur terus, ya nggak akan selesai-selesai juga, gitu kan. Tapi kalau kita dikit-dikit ada masalah, iya dihadapi, diselesaikan, dia capek juga kayak gitu. Jadi kita butuh bermain aja sih, butuh bermain dengan butuh berstrategi dengan emosi kita, dengan stres kita, atau apapun yang kita alami. Gitu mungkin Mbak Indri. Berarti penting untuk bisa mengenali emosi ya, Mas Regis? Iya, banget. Penting banget. Kemampuan itu kan jarang untuk diajarkan. Bagaimana? Adakah cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengenali masing-masing emosi itu sehingga kita tahu bagaimana cara bereaksi terhadapnya? Ya, ini memang sebenarnya ini isu yang panjang ya. Tadi juga Mbak Uti juga nyinggung juga gitu. Ini parenting juga gitu. Apakah orang tua mengizinkan anaknya bermain, eksplorasi emosinya? Waktu dia marah, orang tua bilang nggak, oh kamu marah, marahnya kenapa? Oh kamu sedih, sedihnya kenapa? Kita kan cuma bilang, nggak boleh sedih, anak mama nggak kayak gitu. Nggak boleh marah, gitu ya? Siapa yang ngajarin gitu kan? Nggak boleh nangis, bukan anak laki-laki. Akhirnya kita dari kecil memang tidak terbiasa mengenal emosi. Tapi kalau buat kita sudah dewasa, baca buku ya, buku-buku self-improvement, bisa nonton drama Korea, nonton, itu sebenarnya kita juga empati ya, baca novel, kita belajar empati, melihat point of view emosi dari karakter-karakter itu juga bisa sebenarnya untuk melatih kita sebagai individu dewasa. I see. Gitu. Dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan ya, nonton drama Korea adalah hal yang bisa. menyenangkan ya. Oke. Makasih Mas Regis. Pertanyaan untuk Mbak Uti dari Facebook dari kompas.com ya. Dari Farida Saputri ingin bertanya. Bagaimana ya Mbak Uti kalau sekolah memaksakan anak-anak untuk harus selalu di depan laptop gitu dari jam 7 sampai jam 12. Walau teorinya anak-anak kelas 1 SD itu konsentrasi belajarnya hanya sebentar. Wah, ini bagaimana? Karena kebijakan yang lain-lain di luar rumah juga mempengaruhi ya. Silakan Mbak Uti. Mungkin bisa nggak ya berkonsultasi dengan gurunya. Jadi mungkin katakanlah breaknya nggak usah lama-lama, 5-10 menit aja tiap jam pelajaran. Jadi di saat itu anak bebas mau loncat-loncat kayak kasarnya, mau lari-lari, mau makan dulu, mau ngaso dulu bisa gitu. Baru. Jadi anaknya jangan diforsir terus-terusan kayak anak dewasa, kayak orang dewasa.
Karena memang kemampuan konsentrasinya juga emang belum ada, bukan salah anaknya, memang badannya memang belum mampu untuk konsentrasi sepanjang itu. Jadi untuk saya menyarankan untuk coba berkonsultasi dengan gurunya kalau boleh dalam 1 jam itu adalah break 5-10 menit aja, nggak lama-lama gitu. Dan setelah itu mungkin juga orang tuanya jangan baru kelar online nih udah capek anaknya udah nggak bisa konsentrasi lalu orang tuanya bikin PR sekarang. Nah itu juga mohon jangan kayak gitu. Iya ini kasarnya anaknya belum juga napas gitu kan. Terus udah disuruh bikin PR. Ya susah. Jadi coba kasih anak waktu bermain juga karena emang usia-usia 7 gitu masih bermain. Nanti kalau mungkin saya boleh sedikit di Austria anak kelas 1 SD itu baru belajar baca, ngitung. Calistung tuh di kelas 1 SD bukan di TK-nya. Dan itu angka pun hanya sampai dan angka pun hanya baru 10 jari kan gitu. Dan itu lebih banyak aktif jadi banyak main. Jadi nggak cuma duduk doang. Nah, ini saya ngerti. Ini online kan nggak mungkin anaknya lari-larian ya, gurunya ngajar. Saya ngerti. Tapi mohon juga orang tuanya memberi waktu istirahat kalau sudah jam sekolah jangan langsung anak baru kelar sekolah sudah capek gitu udah penuh kepalanya terus bikin PR, besok ulangan, iya loh, jadi anaknya kayak nggak non-stop, nggak ada waktu breaknya. Nah, jadi mohon orang tua juga memberi pengertian dan juga boleh main anaknya, karena anak tuh sambil main kan juga sambil belajar sebenarnya. Ya, bermain sambil belajar. Menyusun aktivitas bersama dengan anak-anak juga kayaknya bisa dilakukan ya, Mbak, misalnya belajar terus kemudian bermain misalnya terus belajar kembali. Betul. Itu juga kayaknya lebih akan membantu gitu ya. Mbak Uti, sedikit aja tadi Mbak Uti menyebutkan ada perbedaan kalau di Austria umur mau masuk SD baru belajar baca misalnya atau baru belajar menghitung. Perbedaan pola pengasuhan atau parenting style di sana dan di sini yang sangat signifikan apa ya yang kita bisa pelajari juga? Yang pasti kalau di TK di sini hanya main dan bersosialisasi. Jadi di TK itu diajarkan bermain dengan teman, sharing mainan, saling berbagi, masak, hal-hal yang sehari-hari itu loh yang going outdoor di sini kan emang banyak hutan, banyak gunung ya. Jadi mereka sering main di luar. Jadi benar-benar nggak ada gadget lah di sini kalau anak taman kanak-kanak. Baru SD itu belajar baca huruf, angka baru 10 gitu. Ya. Karena di sini memang ditekankan anak-anak happy dulu. Jadi mereka mentalnya dulu. Mereka seneng, mereka bisa mandiri, mereka bisa kasarnya menalikan sepatu sendiri. Buat anak sini tuh udah happy banget. Gitu loh. Jadi mereka bangga, saya bisa pakai baju seragam saya sendiri gitu, pakai baju sepatu saya sendiri. Itu mereka lebih bangga ketimbang harus pelajaran sekolah gitu. Baca tulis. Karena toh semua yakin masuk SD juga pasti semua bisa baca lah gitu. Orang tua di sini yakin gitu dan emang benar gitu, saya belum pernah lihat anak lulus SD nggak bisa baca di sini. Jadi matematik juga, dan di sini lebih ke kehidupan sehari-hari anak harus mandiri dulu. Gitu. Mandiri dan happy di sini yang ditekankan. Lebih ke skill dan juga kemampuan hidupnya dulu ya. Betul. Yang diasah. Oke, terima kasih Mbak Uti. Berikutnya untuk Mbak Dea dari Instagramnya kompas.com dari Erika Paramita bertanya, gimana sih Mbak caranya untuk mengejar ketertinggalan gitu ya, untuk melakukan investasi di saat usia itu nggak lagi muda ya. Karena rasanya untuk mewujudkan impian beli rumah itu kok rasanya nggak nyampe-nyampe gitu ya Mbak Dea. Ini apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa diperbaiki? Kemudian bisa diatur lagi pola keuangannya? Kalau ngomongin tahapan seperti itu, salah satu cara terbaik solusi adalah bisa meningkatkan pendapatan ya Mbak Indri ya. Oke. Jadi biasanya banyak ya, sekarang kan juga kita di tengah pandemi gini, banyak banget orang berpikir kreatif gitu. Walaupun mereka kerja, mereka juga punya side hustle. Banyak bahkan yang kalau misalkan kita ngecekin di sosial media gitu ya, mereka mungkin kasih tahu gitu, mereka mulai bisnisnya pun dari di tengah pandemi, baik itu mungkin bisnis makanan, bisnis fashion. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ngerasa pendapatannya masih kurang untuk bisa investasi, mungkin bisa dicoba untuk menemukan apa sih sebenarnya kira-kira passion kalian yang dapat dirubah menjadi uang gitu. Dirubah menjadi side hustle. Memang harus seperti itu sih Mbak. Jadi nanti kalau misalkan income-nya sudah mulai naik gitu ya, sudah bisa dibayarkan emergency fund-nya, baru setelah itu menarik investasi. Jadi investasi itu bagian terakhir Mbak Indri, itu mesti di highlight gitu. Karena banyak banget orang yang bilang invest gitu, tapi
realitanya kemarin pandemi ini tuh mengejutkan mata kita semua, banyak banget orang Indonesia yang nggak punya emergency fund. Itu suatu hal yang cukup shock gitu ya, karena emergency fund itu adalah istilahnya itu pegangan hidupnya kita. Nah kalau itu aja kita nggak punya, ya nggak usah ngomongin tentang investasi. Jadi ketika pendapatan kita sudah naik, emergency fund-nya ini mesti di-fullin dulu, kita mesti make sure hidup kita mungkin setahun ke depan itu sudah berjalan dengan baik, baru kemudian ngomong investasi. Tadi kalau masalah beli rumah, memang sebenarnya teman-teman juga mesti perhitungkan gitu ya, karena rumah itu saya kurang tahu data spesifiknya, tapi yang saya tahu di Jakarta itu kalau teman-teman misalkan beli rumah, ketika teman-teman pengen jual lagi gitu ya, harganya itu drop banget. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu nggak begitu menguntungkan gitu ya. Jadi saran saya kalau emang ada keinginan beli rumah, pastikan satu sesuai budget teman-teman, dan kedua teman-teman juga mesti cek kira-kira return on investment-nya atau ROI itu seperti apa. Itu sih Mbak dari saya. Oke, pertanyaan kedua dari Erika masih mau nanya nih Mbak Dea. Tips untuk generasi sandwich generation untuk bisa berinvestasi katanya. Kayaknya banyak godaan nih Mbak, jadi investasinya gagal melulu. Silakan Mbak Dea. Benar-benar ya, kalau generation sandwich itu memang seperti itu. Jadi kita dari satu sisi mesti membantu orang tua, gitu. Dari sisi lain ada anak dan lain-lain gitu ya. Memang yang terpenting harus bisa mengalokasikan pendapatan. Contoh tadi kan kalau di buku Millennial Investor itu untuk yang namanya investasi itu kan 20% ya. Kalau misalkan untuk kebutuhan itu sekitar 40%. Jadi kalau misalkan kita let's say masukin pool tadi ini untuk dibagikan ke orang tua dan juga dibagikan ke anak, itu masuk pool kebutuhan, teman-teman mesti bijak. Jadi misalkan let's say 10%-nya untuk dikasih ke orang tua, 10%-nya untuk biaya anak gitu. Jadi emang harus tetap sesuai dengan alokasi pendapatan. Karena balik lagi Mbak, kalau misalkan kita nggak disiplin sama alokasi pendapatan kita, itu akan menjadi salah satu istilahnya petaka gitu ya. Karena banyak banget nih orang, oh ada dana segini, misalkan let's say mereka ada bonus gitu ya akhir tahun. Bonusnya ini tiba-tiba dipakai untuk misalkan beli gadget atau mungkin untuk liburan gitu. Itu kan berarti nggak sesuai sama alokasi pendapatan ya. Jadi ujung-ujungnya itu malah buntung gitu. Jadi teman-teman mesti bisa stick sama alokasi pendapatannya, kira-kira dana berapa yang bisa dialokasikan untuk misalnya membantu orang tuanya, berapa untuk kebutuhannya kalian, kebutuhan anak-anak kalian. Itu di awal harus ada disiplinnya. Oke, jadi harus ada rumusannya dulu ya, supaya ada pegangannya, kira-kira gitu ya. Thank you Mbak Dea. Saya mau ke Kang Hasan lagi. Kang Hasan, mengalokasikan dana untuk kebutuhan-kebutuhan yang baik itu kan juga merupakan kebiasaan baik ya. Ini ada pertanyaan juga dari Instagramnya kompas.com. Dari Kartini Putriana, bagaimana cara atau kiat supaya kita tetap konsisten dan bisa berkomitmen dengan diri sendiri gitu ya Kang Hasan, tentang memelihara kebiasaan baik ini? Karena biasanya banyak godaan kan. Silakan Kang Hasan. Oke, tadi penjelasan tentang bagaimana ngatur duit dan sebagainya, sungguh menarik. Pernah siapa ahli keuangan bilang begini, kunci dalam mengatur keuangan itu adalah mengatur keinginan, ya kan? Kalau di pinggir-pinggir jalan orang bilang kunci mengatur keuangan itulah uangnya ada dulu, gitu kan? Kalau nggak ada mau diatur apanya, gitu kan? Nah, kembali ke tadi soal bagaimana kita menjadi tertib, menjadi disiplin, menjadi tidak nunda-nunda, termasuk sama tidak spending seenaknya, itu sebetulnya hal yang bottom line-nya sama, yaitu what do you want, how strong you want it, gitu kan? Kemudian kalau kita tidak punya keinginan yang kuat, maka apapun tadi yang kita inginkan ya, itu bisa runtuh oleh sesuatu yang lain lagi, gitu kan. Kebiasaan yang mau kita bangun tuh jadi begitu menyiksa, ya beralih kuadran membangun kebiasaan baru itu menjadi hal yang sangat melelahkan. Nah, sekali lagi, yang paling perlu dikelola adalah what do you want. Ini yang saya tulis di buku saya From Dream to Habits itu, ya. Clear dulu apa sih yang mau kamu capai, pastikan bahwa kamu betul-betul ingin mencapai itu. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, ya kemudian step berikutnya adalah perjelas langkahnya.
saya selalu bilang gini, kalau lagi ngasih talk show juga saya selalu bilang, misalnya di satu menara itu ada emas 3 kilo. Ya kemudian kita ingin dong emas itu ya. Sebagaimanapun kita pengen ke situ. Nah, kemudian kita lihat, oh ini cara naik tangganya begini, sebelah sini, ini, oh ini bisa nih, oh naik. Nah, dengan cara itu, maka kita akan naik. Seberat apapun naik ke situ, kita akan naik. Itu kunci pentingnya. Artinya, jelas apa yang kita inginkan, perjelas langkah-langkah menuju ke situ. Artinya gunakan energi intelektual kita untuk menggali berbagai informasi, resources yang diperlukan untuk mencapai itu, dan kita punya keyakinan kuat untuk bahwa itu akan kita capai, maka hal-hal lain itu sebetulnya hanya tinggal soal memulainya saja. Begitu kita sudah mulai langkah pertama, ya langkah-langkah berikutnya tuh udah terasa enak. Oke, jadi kayak otomatis gitu ya, karena kita sudah tahu kemana tujuan kita, kemudian kita mau mengusahakan sekuat apa. Oke, berikutnya saya ke pertanyaan terakhir untuk Mbak Uti. Mbak Uti, ada pertanyaan dari Instagram Kompas TV dari It's Nita 26. Bagaimana Mbak Uti untuk mengajarkan anak supaya bisa bersosialisasi di lingkungan sekitar meskipun di rumah aja ini? Ada sedikit hambatan ya untuk bersosialisasinya. Silakan Mbak Uti. Ya, memang karena nggak boleh keluar rumah, pastinya nggak mungkin ketemu orang ya. Tapi mungkin bisa coba dengan video call dan segala macam. Tapi itu sebenarnya saya lebih mementingkan sosialisasi itu apa sih? Sosialisasi itu kan anak atau manusia belajar mendengarkan orang lain, belajar berempati dengan orang lain, belajar mengemukakan pendapat, belajar mendengar pendapat orang lain. Nah, itu sebenarnya di masa sekarang ini yang di rumah aja bisa dilatih dengan orang tua dan keluarga sendiri. Jadi kasarnya gini, bagaimana kita mengharapkan anak kita bersosialisasi dengan anak lain kalau di rumah aja kita nggak bersosialisasi, semuanya sibuk dengan gadget misalnya. Jadi justru gunakan waktu-waktu di rumah ini untuk anak itu belajar apa sih listening to other people, dengarkan orang lain. Apa sih maksudnya mengemukakan pendapat tanpa dikritik, tanpa kamu anak kecil, kamu tahu apa sih gitu kan. Nah, dan kalau di masa ini dilakukan untuk latihan bersosialisasi, berbagi, mendengarkan, kasihan, empati, itu nanti begitu dia ketemu lagi temennya, itu dia sudah lebih lancar untuk bersosialisasi. Jadi sebenarnya saya lebih menekankan masa-masa ini jangan dianggap suatu kehilangan untuk anak tidak bisa bersosialisasi, justru untuk mengasah kemampuan anak bersosialisasi. Itu yang bagi saya penting. Dan orang tua juga mohon, orang tua itu ini ya acuan buat anak ya. Jadi kalau misalnya orang tua sendiri nggak pernah mendengarkan masalah anak, malas mendengarkan masalah anak, malas mendengarkan ide-ide anak, nah nanti dia anak ketemu teman pun dia juga gitu. Nanti teman yang kita ide main ini yuk. Oh enggak, saya maunya main ini. Jadi sebenarnya ketemu orang lain atau enggak itu startingnya dari rumah dulu gitu. Jadi children mohon see children do ya. Sorry? Children see children do ya Mbak Uti. Jadi apa yang benar. Kan anak-anak juga akan coba untuk praktekkan. Jadi semuanya juga dimulai dari contoh yang baik juga dari kitanya. Baik, jadi kalau tadi kita merangkum sedikit dari obrolan bersama dengan teman-teman untuk tetap sehat jiwa raga selama pandemi di rumah aja. Ini diantaranya dapat dilakukan dengan berbagai cara ya. Diantaranya adalah menyusun jadwal untuk prioritas kita karena berdasarkan dengan value masing-masing. Pesan dari Kang Hasan, kemudian pesan dari Mas Regis adalah eat well, sleep well, dan juga exercise well. Ini juga bisa juga diterapkan untuk anak-anak ya, termasuk juga dari Mbak Uti tadi untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental mereka. Terkait dengan pembelajaran yang dilakukan secara daring, jangan lupa ya parents, orang tua, bahwa kita perlu untuk mengenali gaya belajar mereka supaya lebih bisa untuk mengakomodir bagaimana cara terbaik untuk belajarnya selama masa pandemi di rumah aja. Kemudian untuk masalah keuangan, jangan lupa pada dasarnya kita harus bisa membedakan mana keinginan dan juga mana kebutuhannya. Jadi bedakan wants dan needs-nya. Itu dulu yang paling penting, kemudian dilakukan untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita hari ini. Kang Hasan, kemudian Mas Regis, dan juga ada Mbak Uti dan juga Mbak Dea. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kita. Dan sebelum kita pamit dan juga mengumumkan pemenangnya untuk
sesi hari ini kita berfoto bersama dulu bersama dengan seluruh narasumber ya. Kita akan coba langsung hitung mundur bersama dengan panitia semuanya. Boleh loh pakai gaya alay-alay ya. Kita hitung mundur dulu 3, 2, 1. Iya, terima kasih juga sekali lagi ya, boleh ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya, walaupun hanya di rumah saja. Sehat selalu di masa pandemi ini, tetap sehat jiwa, raga, dan juga bahagia. Pesannya dari Mas Regis dan juga Kang Hasan tadi. Sampai ketemu lagi, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan kita hari ini. Baik, kita juga akan segera mengumumkan siapa kira-kira pemenangnya untuk sesi Q&A yang terbaik untuk hari ini ya, akan mendapatkan masing-masing voucher Gramedia sebesar Rp200.000. Di antaranya adalah Wildan Firdaus dari Zoom, kemudian Henry Effendi dari Zoom, kemudian Risti Oktavisena dari Zoom ya, kemudian juga Farida Saputri dari Facebook Kompas.com, dan juga ada dari Instagram Kompas.com adalah Erika Paramita. Nanti teman-teman panitia akan copy paste nama-namanya di kolom chat supaya bisa lebih jelas juga di Zoom terutama juga ya, yang bisa dilakukan di sana. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah bergabung bersama dengan kita hari ini dalam acara kolaborasi Zoom Sahabat Sehat dengan topik keseharian, mental, keluarga, dan juga keuangan yang sehat adalah kunci hadapi pandemi. Saya Natalie pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Bye-bye. Kalau mengkonfirmasi dan berapa dan karena kita bisa jadi DPR sebagai lembaga independen yang salah satu force hingga kedatangan orang yang tak tidak ada